Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar biologi bersama saya, Bundanya Nurul Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat, yaitu sifat yang diwariskan atau diturunkan. Mari kita lihat foto berikut. Kalau kita cermati, masing-masing individu ini memiliki perbedaan dengan yang lain, tetapi juga memiliki kemiripan. Misalnya pada bentuk wajah oval, bentuk wajah oval, bentuk wajah bulat, bentuk wajah bulat. Kemudian postur tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut dengan gen. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan saudara dan orang tua kita. Selanjutnya, mari kita pelajari beberapa hal yang mendasari pewarisan sifat. Di antaranya adalah 1. Materi genetik. Yang kedua, struktur DNA dan RNA. Dan yang ketiga adalah peran materi genetik dalam penentuan sifat. Apa itu materi genetik? Materi genetik berperan penting dalam proses pewarisan sifat. Terdiri dari apa saja? Ada 2 asam nukleat. Yang pertama adalah DNA atau deoksinukleoasid. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri, yaitu gen. Kemudian materi genetik yang kedua adalah RNA atau ribonukleoasid. Seluruh rangkaian DNA itu disebut dengan kromosom. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom itu terdiri dari gumpalan benang kromatin yang sangat panjang. Benang kromatin ini tersusun atas untaian ganda yang berpilin yang disebut dengan double helix. Untaian ganda ini disebut dengan DNA. DNA itu terlilit pada protein yang disebut dengan histon. DNA inilah yang membawa kode genetik yang disebut gen. Kalau untaian ganda ini diperbesar, maka akan tampak gambar seperti ini. Ini adalah pita berpilin yang disebut dengan double helix, di mana di dalamnya ini adalah DNA yang terlilit pada protein histon yang nantinya akan membawa kode genetik yang disebut dengan gen. Berikut kita akan bahas kromosom pada manusia. Ini adalah gambar kromosom yang berpasangan. Ada 23 pasang. Jadi manusia itu memiliki kromosom yang jumlahnya adalah 23 pasang atau 46 buah. Nah, pasangan-pasangannya seperti ini dari nomor 1 sampai nomor 23. Ini nomor 23. Di mana kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Nomor 1 sampai 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Jadi yang ini
sampai nomor 22. Sedangkan kromosom yang nomor 23 itu disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 ini disebut gonosom atau kromosom kelamin. Ada dua macam. Perempuan ini XX, sehingga seorang perempuan akan memiliki kariotip 22AA plus XX. 22AA, AA itu adalah autosom nomor 1 sampai nomor 22, kemudian ditambah XX adalah gonosomnya. Perempuan akan menurunkan sifat melalui kromosom yang dibawa oleh sel kelamin, atau kalau pada wanita adalah sel telur. Sel telur itu akan memiliki kariotip 22A plus X yang merupakan separuh dari kromosom induk. Kromosom induk 22AA plus XX, maka separuhnya adalah 22A plus X. Kemudian pada laki-laki itu akan memiliki kariotip 22AA plus XY, 22 autosom dan XY. Kemudian laki-laki akan menurunkan sifat melalui sel sperma, di mana sel sperma itu akan membawa separuh kromosom induk, sehingga ada dua macam sperma, yaitu dengan kariotip 22A plus X atau 22A plus Z. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka di sini parentalnya ini laki-laki, kemudian ini perempuan. Pada laki-laki, kariotipnya adalah 22AA plus XY, sedangkan pada perempuan kariotipnya adalah 22AA plus XX. Kemudian gamet dari laki-laki, yaitu sperma, itu akan memiliki kariotip dua macam, 22A plus X dan 22A plus Y. Sedangkan pada wanita, sel telurnya itu hanya memiliki satu macam kariotip, yaitu 22A plus X. Jika sel sperma dengan kariotip 22A plus X bertemu dengan sel telur dengan kariotip 22A plus X, maka akan membentuk individu dengan kariotip 22AA plus XX. XX ini adalah gonosom untuk perempuan. Sedangkan jika sel sperma dengan kariotip 22A plus Y ini bertemu dengan sel telur dengan kariotip 22A plus X, maka ini akan membentuk individu dengan kariotip 22AA plus XY. XY ini gonosom yang menunjukkan laki-laki. Oke. Berikutnya adalah struktur DNA dan RNA. DNA itu terdiri dari untaian ganda yang berpilin. Nih, untaian ganda yang berpilin. Masing-masing terikat satu sama lain. Struktur DNA terdiri dari nukleotida-nukleotida yang saling berikatan. Nukleotida terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang paling luar ini gugus fosfat. Kemudian yang kedua adalah gula pentosa. Gula pentosa pada DNA itu adalah gula deoksiribosa. Kemudian yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua macam, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari timin dan sitosin.
Bahasa ini akan berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Jadi pasangannya selalu sama, yaitu adenin dengan timin, kemudian guanin dengan sitosin. Guanin dengan sitosin, adenin dengan timin. Urutan basa nitrogen ini yang akan membentuk gen yang membawa kode genetik. Berikutnya adalah struktur kimia RNA. Kalau pada DNA terdiri dari untaian ganda, pada RNA ini hanya berupa untaian tunggal yang terdiri dari nukleotida. Ini nukleotida. Nukleotida pada RNA tersusun atas 3 unsur utama, yaitu gugus fosfat, kemudian gula pentosa, di mana gula pentosanya RNA itu adalah gula ribosa. Kemudian yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari 2 macam, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian basa pirimidin itu terdiri dari urasil dan sitosin. Jadi apa perbedaannya dengan DNA? Yang pertama, kalau DNA itu terdiri dari 2 untaian atau double helix, pada RNA ini hanya 1 untaian saja. Gula pentosa penyusun DNA itu terdiri dari gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu gula ribosa. Kemudian basa nitrogen yang menyusun DNA itu pada basa pirimidinnya itu terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan pada RNA itu terdiri dari urasil dan sitosin. Setelah kalian mempelajari struktur DNA, maka kita akan mengerti peran materi genetik dalam penentuan sifat. Misalnya, pada warna kulit. Jika ayahmu memiliki kulit berwarna coklat dan ibumu memiliki kulit berwarna lebih terang, sedangkan kamu mendapatkan warisan kulit berwarna lebih terang, maka sifat dominanmu itu diperoleh dari ibumu. Kemudian contoh lainnya pada bentuk wajah. Kemudian pada bentuk hidung, ukuran mata, postur tubuh. Ciri-ciri warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung, ukuran mata, postur tubuh, dan lain-lain ini merupakan ciri yang kita miliki yang diturunkan dari orang tua kita melalui materi genetik yang disebut gen, yang merupakan penentu sifat makhluk hidup. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.